Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Kata yang pertama selalu kita ucapkan yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita yang wajib kita syukuri, dan seringkali kita lupa untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sering disebutkan oleh Nabi kita SAW. Kita lalai untuk mensyukurinya. Itu ada dua hal, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan mudah-mudahan dia termasuk orang yang Allah beri kesehatan di pagi ini. Alhamdulillah kita harus mensyukurinya, dan juga waktu yang kita bisa manfaatkan di pagi ini dengan kajian ilmu bersama guru-guru kita di MKI. Dan kesyukuran yang paling utama tentu kita bersyukur karena Allah masih menjaga iman dan takwa kita. Allah masih menjaga keistiqomahan kita dalam ibadah dan berbagai amal soleh lainnya. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat kita dan kita menjumpai husnul khatimah. Amin ya Allah, amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang eh, temanya menarik nih, eh, tentang hikmah di balik dua malam gitu ya. Dan sebagaimana yang admin sudah share di grup, ada dua malam yang disebutkan, yaitu malam Lailatul Qadar dan malam ketika Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, ada apa dengan dua malam ini? Nah, ini yang lebih paham tentang itu Ustaz Dodi ini. Ada apa dengan dua malam itu ya? Tentu malam itu kita tahu bahwa Lailatul Qadar turunnya Al-Quran gitu ya. Kemudian Isra Miraj ada satu kewajiban yang sudah kita pahami, kewajiban salat 5 waktu itu adalah di peristiwa Mi'raj Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi ada apa sesungguhnya hikmah di balik dua malam itu? Dan insya Allah kita akan coba bedah bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Mudah-mudahan dua malam ini tidak berlalu begitu saja ya Ustaz ya. Dua malam ini terutama nih kita akan menghadapi Ramadan, kita akan menjumpai malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar tentang kapan turunnya Al-Qadar. Nah, ini banyak ulama yang sudah menjelaskan ya berdasarkan hadis Nabi SAW kapannya. Dan mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang lalai untuk menjemput, menyambut datangnya malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Baik, alhamdulillah, syukurlah, saudari juga sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita yang tepatnya ya, bukan di tengah-tengah kita, ini di hadapan kita, Masya Allah. Dan alhamdulillah saya lihat senyum Ustaz Dodi dah sumringah, nafasnya sehat walafiat, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Allah selalu sehatkan guru kita Ustaz Dodi. Amin ya Rabb. Amin Amin ya amin Rabb. Allahumma amin. Dan Allah berkahi beliau bersama keluarganya, dan tentu Ya Rabb. kenikmatan kesyukuran kita bisa berjumpa terus ya di tiap pagi bersama guru Masya Allah, kita. Rabb. Dan Masya Allah. jangan lupa di Ramadan beliau akan juga hadir di sore hari di tiap Senin dan Senin Selasa, kemudian di Sabtu sore ya, dan Tam. menjelang buka puasa insya Allah kita akan menjemput hikmah dari guru kita. Mudah-mudahan hikmah Ramadan akan semakin kita rasakan kenikmatannya. Amin Baik, ya Rabb. tanpa panjang kalam nih, saudara sudah siap untuk bercerita tentang dua malam itu. Faliadul masykurah. Syukuran jazakumullah khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum ya Ustaz Khalis. Amin, amin, Barakallah. Allahumma amin. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu sahabat yang berada dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan bagi kita yang beriman, dan salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita hadirkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hari ini sedang menikmati sajian uh, Taujih Rabbani di MKI ini menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allah. Amin ya Rabbal Ada Alamin. doa yang harus kita iringkan, yakni kepada saudara-saudara kita yang sedang dirundung kesulitan, sedang ditimpa sakit, sedang diberikan pengguguran dosa oleh Allah SWT dengan berbagai macam musibah, sedang dipersulit oleh Allah SWT supaya dia masih makin sabar dan makin bergantung kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT segera selesaikan dengan kemudahan-kemudahan, dengan kesembuhan, dengan pengguguran dosa yang insya Allah tidak akan sakit lagi. Amin. Allahumma. Amin, amin Allah. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, tentu eh, bagian yang seringkali saya ingin hadirkan adalah eh, kemampuan kita menghadirkan pencernaan dalam keilmuan. Maka ini yang saya ingin setiap kita menjadi sosok yang senantiasa eh, mampu melakukan eh, kehadiran hati dan pikir secara simultan tanpa harus kemudian menyia-nyiakan hal yang begitu luar biasa. Seperti yang pernah kita bahas bahwa memasuki adab bermajelis ini adalah bagian yang kemudian setiap kita diminta untuk eh, memahami bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan adalah bagian dari ilmu-ilmu yang pernah kita cerna secara benar dan utuh. Bukan hanya sekedar menambahkan keilmuan, akan tetapi kita mampu mencerna ilmu yang selama ini kita anggap sebagai perbendaharaan data, yang tentu kita akan berusaha untuk menghadirkan pemahaman. Maka ayo kita coba 24 jam kita itu untuk apa? Apakah bersama dengan Allah gitu ya? Ataukah kemudian tidak bersama dengan Allah? Maka ini sungguh bagian yang sangat mengerikan gitu ya. Ketika Allah SWT mengetahui bahwa setiap orang yang bergerak tanpa melibatkan Allah atau bersama Allah, tentu ini bagian yang kemudian setiap kita eh, merasakan bahwa pasti akan menjadi sama setiap bagian per bagian. Nah, Bapak Ibu yang dapat suara, ini di saya agak nyangkut ini slide-nya. Apakah yang saya present ini terlihat? Lihat udah. Lihat, Seth, 24 jam untuk apa? Lihat udah. Baik, ini agak nyangkut ini sebentar. Allah. Iya, nyangkut ini. Dan, baik, mohon izin saya riset dulu. Eh,
Jadi ketika kita tahu bahwa setiap orang yang eh, melakukan perbaikan terhadap apa yang dipahami sebagai bagian yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan begitu banyak hikmah. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita kemudian pahami bahwa sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala eh, kok kabur dia. Allahumma sholli ala. Baik, ini. Jadi ketika kita tahu bahwa 24 jam eh, nah ini dia. Habis untuk Allah atau habis untuk selain Allah. Ini kelihatan ya? Pakai ini tampak. Kelihatan, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi tergantung kita, prioritas hidup kita seperti apa. Habis untuk Allah atau habis untuk selain Allah. Adakah tersisa untuk Allah ataukah sisanya untuk yang lain? Maka skala prioritas kita tergantung kepada bagaimana kita mencerna ilmunya. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam, kita akan memahami konsep bagaimana berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa dasar komunikasi itu dari komunikator atau pembawa pesan atau pemberi pesan. Kemudian melalui satu media menyampaikan pesannya, apakah seperti sekarang kita via Zoom, apakah seperti pakai WhatsApp dengan pesan, ataukah suara, ataukah langsung menyampaikan, atau dengan surat, atau apapun. Maka melalui media apapun yang penting pemberi pesan ini sampai. Entah dengan baliho, entah dengan film, entah dengan puisi, entah apapun. Medianya bisa macam-macam. Ya, ataukah dengan bahasa isyarat, dan seterusnya. Kepada siapa? Kepada komunikan yang menerima pesan. Maka mari kita perhatikan dasar komunikasi ini menjadi bagian yang terpenting ketika kita berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah al-awal, al-akhir, ya, menguasai kita. Kemudian kita, ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang selama ini kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira menurut Bapak Ibu, sahabat MKI dimanapun berada, kira-kira monolog atau dialog? Yang mana biasanya? Selama ini yang kita lakukan seperti apa? Monolog. Monolog. Ada jawaban yang lain? Atau siapa yang setuju dengan monolog? Boleh tulis di ruang chat. Saya butuh 5 jawaban kira-kira. Dialog, Ustaz. Dialog. Satu-satu ya. Jadi yang benar yang mana nih? Monolog Berhadiah apa apa, dialog? Ustaz? Kenapa? Berhadiah apa? Maksudnya? Oh, berhadiah apa? iPhone 15 Pro Max Plus dalam bentuk brosur. Baik. Dialog atau monolog? Kira-kira banyak sepakat yang mana? Ini pada nyimak gak ya? Dialog. Lagi pada masak ya? Kebanyakan monolog, San. Oh, Udah. kebanyakan monolog. Takut salah. Takut salah aja udah salah itu.
Jadi kalau kita takut salah itu udah salah itu. Baik, kita akan Berdoa, kupas ya. berdialog, Ustaz. Kenapa? Kenapa? Berdialog, berdoa, Berdialog, nyuwun, Masya Allah. nyuwun. Berharapnya Baik. dialog, Ustaz. Berharapnya dialog. Berharapnya dialog. Tapi bagaimana kita melakukan dialog kepada Allah SWT? Sebagai monolog, boleh jelasin nggak salah satu yang present monolog tadi? Yang memilih monolog itu bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah SWT? Tadi yang pilih Berdoa, monolog, berdoa, berdoa. oke, oke. Berarti cinta kita hanya kepada Allah saja. Allah cinta kepada kita nggak? Cinta. Allah Cinta. komunikasi sama kita nggak? Nah, bagaimana dialognya? Ya Allah, Kalau yang kita Maha kepada Kuasa. Allah, kita berdoa, kita munajat, kita berharap, kita meminta, kita beribadah, itu kepada Allah. Berarti baru kita kepada Allah. Bagaimana Allah kepada kita? Dari semua yang diberikan oleh Allah. Oke, ini global banget jawabannya. Tapi ala kulli hal memang kita harus sinkron agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kira-kira setuju nggak? Ya. Setuju. Baik, berarti yang monolog, mohon maaf ya, Dan yang kita buka paradigma kita. Sehingga begini, ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 malam. 2 malam ini 2 malam yang sangat istimewa. Jadi ketika kita tahu bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam 2 malam ini, yang pertama adalah bagian yang kita sebut sebagai bagian lailiyah. Kenapa harus malam? Ya, jadi kalau ada orang namanya Laila, itu berarti biasanya lahirnya malam, gitu ya. malam. Biasanya cantik, gitu. Soalnya kalau laki-laki namanya Laila agak repot. Hmm. Yang pertama, malam yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ada malam yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat yang ke-17 ayat yang pertama, Allah SWT menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna al-ayah. Ya, jadi ada 2 malam ini yang akan kita bahas. Jadi kenapa malam? Allah SWT pilih malam itu biasanya lebih tenang. Malam itu lebih khusyuk dalam menyampaikan doa. Lebih khusyuk dalam ibadah. Ada begitu banyak hikmah. Lebih banyak waktu untuk ibadah. Karena kemudian siang kita disibukkan dengan berbagai macam persoalan, tapi malam begitu banyak waktu kita untuk beribadah. Lebih teduh malam itu, tidak ada panas. Lebih sejuk, ya, dan kemudian lebih banyak hal yang kita serap di dalam malam yang pertama itu. Nuzul Quran itu terjadi pada malam hari, maka kalau kita perhatikan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Peristiwa turunnya Al-Quran, maka di sini kita bisa pelajari bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Al-Quran ini bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu tepat berada di Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, pada hari inilah aku dilahirkan dan pada hari ini pula turun wahyu yang pertama kepadaku. Aku jadi nabi. Dalam lafaz yang lain disebut bahwa itulah hari di mana aku dilahirkan dan hari itu pula aku diutus sebagai Rasul dan turun wahyu kepadaku. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali yaitu bertepatan dengan Lailatul Qadar ketika itu. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, di 10 malam yang terakhir biasa kita cari Lailatul Qadar itu. Ini maknanya kemudian kita harus perhatikan disuruh cari di malam ganjil. Kira-kira di malam yang keberapa gitu ya. Kalau kira-kira nuzulul Quran itu yang selama ini kita pahami tanggal berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Baik, nuhun tena. Mari kita koreksi. Ketika 10 Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir, tanggal 17 sudah Lailatul Qadar belum? Belum. Tanggal 20. Belum. 10 hari sebelum Idul Fitri 10 ya, hari Ustaz. terakhir. Terakhir. Mari kita lihat menurut Al-Mubarakfuri itu tanggal 21 Ramadan. 23. Ya. 27. Baik. Kemudian mari kita lihat bahwa malam yang kedua yakni Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW
Di dalam ayat ini tadi kita sudah bacakan bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam Malam. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Maka kemudian mari kita lihat bahwa turunnya Al-Quran itu balik lagi ke nuzul Quran lagi, ini utuh dan bertahap. Perhatikan tanggal 17 Ramadan itu adalah bagian yang Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke langit dunia, dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Jadi 17 Ramadannya itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. 19 Ramadannya itu dari Baitul Izzah ke langit bumi. 21 Ramadan baru langit bumi kepada Rasulullah SAW bertahap. Jadi secara utuh disampaikan Allah SWT lewat malaikat Jibril dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke langit bumi, baru kemudian dicicil, dipretelin per momen, per kasus kepada Rasulullah SAW. Ini yang kemudian berlangsung selama 22 hari, 22 tahun maksud saya, 6 bulan, 22 hari. Tetapi para ulama menyatakan 23 tahun berkait dengan hadis qudsi, dengan hal-hal yang berkait dengan hal yang kita pelajari nanti, gitu ya. Baik. Kemudian mari kita perhatikan bahwa ketika kita memahami secara utuh apa yang bisa kita ambil pelajaran dari 2 malam ini. Mari kita lihat surat yang ke-54 ayat yang ke-17. Ada yang berkenan mau coba baca? Silahkan. Al-Qamar udah. Al-Qamar, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maha benar Allah dengan segala firman. Itu 22, Bu Dokter. Al-Qamar ayat 17 bukan? Udah tadi? 22. Oh, yang dibaca ayat 22. Dan sungguh, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan. Sama udah. Ada 4 kali diulang kalau nggak salah ya. Oke, jadi ayat itu menyatakan, syukran jazakumullah khair, barakallahu fiik, Dokter Arini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu diambil pelajaran. Ada nggak orang yang mau ngambil pelajaran? Disuruh belajar bahasa Arab pangkir. Disuruh belajar tafsir mundur. Diajakin sama Abah Husairi, ketua kelas yang masuk cuma 31 orang. Diharapkan 99 orang. Semuanya serba sibuk dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, setiap orang punya skala prioritas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ternyata Allah sendiri menyatakan bahwa sudah dimudahkan loh Al-Quran. Ada nggak yang mengambil pelajaran? Artinya ini kalau sudah sampai 4 kali diulang sama Allah SWT, betapa bebalnya kita. Maka ketika diberikan pelajaran yang seperti ini, masih juga tidak mau mengambil pelajaran dengan benar, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Karena hidayah itu seperti taksi. Tidak pernah ada yang datang ke rumah kita, din, din, assalamualaikum, ada yang perlu taksi? Nggak ada. Tapi kita harus cari taksi. Bagaimana caranya kita dapat taksi? Cari nomornya kalau mau gampang. Googling nomor pesanan taksi. Yang keluar nanti Grab, Bluebird, apalah segala macam dan seterusnya. Begitu kita telepon, bisa langsung dapat? Enggak. Nunggu yang dekat-dekat sekitar itu. Kalau kita nggak punya HP, kita nggak punya nomor teleponnya, kemudian apa yang kita lakukan? Jalan ke jalan besar. Di rumah komplek kita ada yang lewat. Ah, susah nyarinya. Ke jalan besar udah pasti ketemu. Belum tentu. Iya. Begitu Susah. sampai di jalan besar sekalipun, begitu ada taksi yang melipir ke kita, deket buka kaca nanya, mau ke arah mana Pak? Mau pesan ke anu. Oh enggak Pak, saya mau langsung sekalian pulang. Enggak dapat lagi. Ketika kita ketemu teman kita pesan taksi udah datang. Lu mau kemana pakai taksi? Lu mau ke anu. Kenapa enggak bareng gua aja? Ngapain? Lu cancel aja deh. 25.000 ini. Di cancel. Enggak dapat taksi gitu. Jadi seperti halnya taksi. Hidayah itu menjadi
sangat sulit untuk kita dapatkan ketika kita tidak mau berupaya keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita perhatikan bahwa ada hal yang Allah SWT ingin sampaikan kepada kita, yaitu apa? Dibumikannya Al-Quran. Untuk apa dibumikan Al-Quran itu? Untuk supaya kita bisa mempelajari. Kalau kita lihat di surat 12 ayat yang ketiga atau ketujuh, kalau saya nggak salah. Atau yang Screen- kedua ya. Sebentar. Share screen-nya mungkin Ustaz bisa di stop dulu. Masih munculnya malah itu. Kayak menu-menu Ustaz. Jadi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya coba lagi ya. Ini kelihatan, Ustaz? Jelas Ustaz. Baik. Jadi tadi jelas ya. Nah, dibumikan Al-Quran ini, mari kita lihat supaya kita bisa mengambil pelajarannya. Ini kelihatan ya, Ustaz? Sudah jelas Ustaz sekarang. Baik. Supaya apa? Supaya dipelajari. Surat 12 ayat 2 kalau saya nggak keliru. Saya kadang kalau lupa itu suka nggak ingat ya itu. Tentang Al-Quran berbahasa Arab ayat 2. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan berupa Al-Quran ini berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi ta'qilun itu bukan memikirkan, tetapi mengerti. Jadi kalau tidak dipelajari kira-kira bisa ngerti nggak? Enggak. Jadi kalau tidak dipahami, kemudian bagaimana bisa mengamalkan? Jadi kalau kemudian kita tidak mau ikut kajiannya Tuan Guru Suparman Fajar, kita tidak mau mempelajari majelis tafsir manapun, ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi kepengen surga, tapi dengan amalan yang nggak menuju surga. Gimana tuh? Kepengen nonton konser, tapi nggak punya tiket. Masih ingat nggak analogi istrinya satpam? Yang ketika tahajud dia selalu minta, ya Allah, dapetin arisan ya Allah, dapetin arisan ya Allah. Tiap malam dia tuh dapetin arisan ya Allah. Sampai nanya suaminya, ikut arisan di mana, Bang? Enggak, Bang. Ya, nggak ikut arisan, mau dapat arisan dari mana ceritanya? Nggak pernah belajar Al-Quran, mau paham Quran. Nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah mentadaburi Al-Quran. Tapi kemudian ingin masuk surga, gimana ceritanya? Maka ini bagian yang kemudian melangitnya manusia di surat 17 ayat yang pertama tadi membuat kita menjadi harus memahami secara utuh. Apa sih yang sebetulnya terjadi pada 17 ayat 1 itu? Allah SWT di arsy-Nya ketika Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur, ke bus cahaya. Di Sidratul Muntaha saja Jibril sudah pamit. Padahal sebelumnya di petala langit yang ketujuh itu ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di petala langit yang keenam ketemu Nabi Musa. Di petala langit yang kelima ketemu Nabi Harun. Di petala langit yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Di petala langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di petala langit yang kedua Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di petala langit yang pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam. Dan perlu kita tahu bahwa ketika Rasulullah alaihissalam diberangkatkan dari Masjidil Haram, dibedah dadanya, kemudian dicuci hatinya dengan zam-zam. Maka kemudian dimasukkan lagi. Kita nggak usah bahas bagaimana operasinya ya. Karena Jibril melakukannya dengan sangat baik ketika itu. Dan kemudian Rasulullah SAW disuruh pilih. Mau arak atau mau susu. Maka Rasulullah SAW ketika itu susu yang dipilih. Dan Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita. Mudah-mudahan Abah Huzairi nyimak ini. Disuruh kita berkumur setelah minum susu.
Kenapa? Bakteri laktos yang ada di mulut itu, dokter Vicky lah yang bisa lebih paham menjelaskannya. Saya mah cuman baca-baca sama ngutip-ngutip aja. Kemudian di situ susu yang diminta dan kemudian diberangkatkan dengan buruk. Yang ketika itu Rasulullah SAW dari Mekah, dari Masjidil Haram, kemudian diperlihatkan ini kota Madinah yang nanti engkau akan hijrah ke sini dan kemudian engkau akan wafat di sini, mengembangkan Islam. Kemudian diluruskan kepada Baitul Maqdis, Yerusalem. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu buruknya diikat dalam satu tiang di Masjidil Haram, Masjidil Baitul Maqdis di apa namanya? Di Yerusalem itu, di Aqsa, maka kemudian Rasulullah SAW naik, ya, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan nabi-nabi tadi. Bahkan setelahnya Rasulullah SAW menjadi imam dari 250.000 nabi yang ada ketika itu. Maka jangan ditanya, nanti berjamaahnya seperti apa, siapa aja 20.000. Yang penting kita tahu hanya 25 nabi saja. Baik, saya memperpendek kisah yang panjang ini. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menghadirkan dirinya, dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika melangit. Isra itu malam, Mi'raj itu naik. Jadi kadang-kadang ada bapak-bapak yang suka nakal, kode kepada istri, yuk Bu, Isra Mi'raj Bu. Maksudnya malam-malam naik, bukan itu ya, nggak ini banget gitu, nggak cocok banget gitu. Tapi istilah itu bisa disebut sebagai Isra Mi'raj gitu. Jadi malam-malam naik, Mi'raj itu naik. Nah, maka kemudian ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala dijumpai oleh Rasulullah SAW ketika Jibril pamit di Sidratul Muntaha, ya Rasulullah, aku tidak punya kemuliaan sepertimu. Silahkan langsung naik ke Baitul Ma'mur bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu di sini. Rasulullah SAW sampai kemudian naik ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu sebuah kubus cahaya. Seperti sebagaimana Ka'bah. Sedang dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang bertasbih. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala hawla. Wala quwwata illa billah. Masya Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat nurullah. Cahaya yang terang teduh. Maka dirasakan ketika Allah Subhanahu wa taala hadir di arsy. Maka kemudian jaraknya 40 hijab. Yang satu hijabnya jauhnya antara langit dan bumi. Maka Rasulullah SAW tersungkur dalam sujudnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatanku ya Allah. Keberkahan yang datang darimu, sholawat yang ditujukan kepadamu, seluruh kebaikan ditujukan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW dengan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Sungguh Rasulullah SAW adalah sosok yang kemudian tidak egois ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW menampik salam itu karena kalau kita perhatikan salamnya diberikan dalam keadaan domirnya domir pribadi. Assalamu alaika, beliau sendiri. Hanya beliau sendiri yang kemudian menjadi bagian yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW dengan sopan menampik salam itu diberikan kepada hanya beliau saja. Bahkan beliau menjawab dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan keselamatan ini teruntuk bagi kami yang orang-orang yang beribadah kepadamu ya Allah dengan semua kesolehannya. Rasulullah SAW membayangkan kita, mengingatkan kita. Dan kemudian ini adalah rasa cinta Rasulullah SAW kepada kita. Seketika itu Rasulullah SAW langsung menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah dan Allah SWT menjawab langsung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu di bawah arsy ada begitu banyak malaikat yang kemudian membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan menampik dengan sopan. Jangan kau berikan salawat itu hanya kepadaku, tapi juga kepada keluarga Muhammad. Ali. Siapa keluarga Muhammad?
Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman adalah saudara. Beginilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai kita. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah SAW masih terus mengingat kita. Tidak pernah dilewatkan bagian yang kemudian ini adalah bagian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat betapa Rasulullah SAW bukanlah orang yang egois. Maka bagaimana kita menjawab cintanya Rasulullah SAW? Bahkan ketika mendengar nama Rasulullah SAW saja kita jarang mengucapkan salawat kepada beliau. Maka inilah yang kemudian dimonumenkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir kita. Maka dibumikan Al-Quran itu agar kemudian menjadi dipahami oleh manusia dan kemudian dibawa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar manusianya melangit. Maka dibumikan Al-Quran ini agar supaya melangitnya manusia. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sementara Al-Qurannya tidak pernah dibaca? Bagaimana kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sementara Al-Qurannya nggak pernah dipahami? Ini bercinta sebelah tangan. Kita cinta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak tahu kita bagaimana cara Allah mencintai kita dan seterusnya. Ada syair Arab yang kemudian menyatakan, semua orang menyatakan mencintai Laila. Sulaiman mencintai Laila, Daud mencintai Laila, Ibrahim mencintai Laila. Kemudian Laila menyatakan, aku tidak mencintai siapapun. Maka sungguh malang nasib kita ketika kita mengatakan bahwa kita cinta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudah mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan, maka di badannya, di fisiknya, di amalannya, di kata-katanya, di pikir dan rasanya adalah Al-Quran. Ketika ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran yang berjalan. Bagaimana kemudian kita menjadi Al-Quran yang berjalan sedangkan ikut majelis tafsir saja tidak, mentadaburi Al-Quran saja tidak, memahami bahasa Arab saja tidak, mempelajari isi Al-Quran saja tidak. Bagaimana kemudian kita bisa melangit seolah-olah dibumikan Al-Qurannya itu tidak untuk kita pelajari. Semua orang mementingkan sholat. Karena yang paling awal dihisab adalah sholat, Ustaz. Betul, saya tidak menampik itu. Rasulullah SAW menyatakan bahwa awal ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling awal oleh Allah SWT dihisab pada seorang hamba adalah sholat. Yang betul. Tidak bisa dipungkiri hadis itu. Tetapi di dalam sholat kan ada Al-Fatihah. Kan ada surat pendek. Bagaimana mungkin kita tidak mempelajari Al-Fatihahnya, tidak mempelajari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dan kemudian kita serta-merta menyolatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fisik mungkin iya, secara ritual kita sudah sholat, tetapi apakah sholat kita menjadi dialog kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memahami Al-Qurannya? Maka inilah cara yang paling efektif, pelajari Al-Qurannya sebagai cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita, sehingga apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada kita itu kita pelajari dengan benar, sehingga muncul pemahaman yang benar dalam menjalankan Al-Quran. Bukan menurut kita, tapi menurut bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat Rasulullah SAW yang kemudian diberikan kepada Ibn Abbas kepiawaian mentawilnya. Maka inilah yang kemudian kita butuhkan, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surat yang ke-29 ayat 45 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat ini jelas menyatakan baca dulu baru sholat. Ketika ditanya mana yang lebih dulu, nuzulul Quran atau Isra Mi'rajnya? Nuzulul Quran. Mana dulu, Al-Quran dulu atau sholat dulu? Al-Quran dulu. Loh, kok bisa-bisanya kita nggak mau belajar Al-Quran terus merasa sudah cukup tuh sholat, doa. How can? Jangan-jangan nanti salah paham yang kita pahami dari Allah SWT itu.
Nah, ini yang kemudian setiap kita diminta. Maka kalau toh mengandalkan kualitas sholat, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Mari kita lihat. Hafalan lafaz di otak kiri itu, sementara dunianya di otak kanan. Masih ingat? Allahu Akbar. Ini mau masak apa lagi? Kemarin udah ayam, lusa udah ayam. Kalau dimasakin ayam terus bosan keluarga saya. Allahu Akbar. Tapi kayaknya masih ada deh ayam kulkas. Sami Allahu liman hamidah. Terus yang dipikirin bagaimana masakan. Begitu duduk, hafalannya terus, bacaannya terus. Hafal kiri. Tapi bagaimana kemudian begitu duduk, ini rakaat keberapa ya? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, kalau tiba-tiba MKI ini kemudian diundang oleh Sultan Hasanah Bolkiah misalnya, gitu ya. Undangan kepada eh, ketua umum dan 10 jamaah. Kira-kira, kira-kira. Kita akan pakai baju yang sama seperti yang kita pakai biasa sehari-hari di rumah karena mau ketemu Sultan Hasanah Bolkiah. Pasti cari yang paling bagus. Kira-kira cara jalan kita, cara bersikap kita dijaga, behave, atau ya saya begini, terima saya apa adanya. Begitu. Ketika dijemput kita ketika turun pesawat kita, kemudian dinaikkan ke limusin misalnya. Apakah kemudian norak dengan foto-foto, pegang HP, wah lagi diundang sana Bolkiah nih, apalah segala macam, selfie-selfie dan seterusnya. Ketika sampai di istana beliau di ujung sana kira-kira 200 meter di depan kita sudah ada beliau sama sama istri dan keluarganya dan aparat pemerintahannya. Kemudian kita bareng-bareng 10 orang ini kemudian eh, berjalan. Di sepanjang perjalanan itu kiri kanan ada macam-macam hadiah dari Rumania, ada dari negara-negara yang lain, apa segala hiasan. Berani kita foto-foto ini eh, lambang Rumania, ini itu segala macam. Hadiah-hadiah yang begitu bagus dipajang sebelah kiri kanan. Berani kita, sementara Sultan Hasanah Bolkiah menyambut kedatangan kita dengan kemewahan-kemewahan yang sangat luar biasa. Ada makanan-makanan, berani kita ngambil, nyicip, ngantongin gitu. Membayangkan saja, nggak kepikir sama kita ketika Sultan Hasanah Bolkiah sudah ada di depan kita. Sebegitu mulianya Sultan Hasanah Bolkiah di hadapan kita. Perhatikan bagaimana cara kita memperlakukan Allah. Apakah kita memuliakan Allah? Berapa banyak dari kita yang kemudian ketika sholat masih pakai anduk dan kemudian main pakai pakai mukena begitu saja tanpa dalaman. Boleh memang, tapi adab kita boleh memang pakai baju kaos menuju ke musola, ke masjid kita. Di belakangnya tulisan lanjutkan. Lanjutkan. Blue Band, ada ini, Family Gathering tahun 96. Ya Allah. Ada yang pakai kaos Black Sabbath gambar tengkorak begitu terus kemudian ya Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian kita banyak salah paham terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita, salah kalau kemudian kita tidak memahami bahwa kita ini adalah manusia surga yang masih berada di atas muka bumi. Bareng-bareng kita lafazkan, kita adalah manusia surga yang masih berada di atas muka bumi. Kita adalah manusia surga yang masih berada di muka bumi. Baik. Persoalannya sekarang adalah pantaskan diri. Al-Quran nggak pernah dibaca, nggak ditadaburi, disuruh belajar bahasa Arab ada aja alasannya. Disuruh tadabbur ada saja alasannya. Setiap orang punya skala prioritas. Sadarallahu wa iyyakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah wa lakum billahi wasabil haq. Akhirud da'wana alhamdulillah. Jadi yang terbaik lakukan yang terbaik biar Allah mengerjakan sisa. Saya cukupkan sampai sekian. Alafu minkum wastaghfirullahaladzim.
Saya kembalikan ke Ustaz Faris. Saya tempat dulu Mas Faris. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah kan Ustaz. Tentu sebuah nasihat yang mudah-mudahan eh, meresapi dalam diri kita ya. Bagaimana kita memperlakukan ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sholat kita yang setiap hari kita lakukan, kemudian kita masih menganggap menjadi sebuah ajang monolog gitu ya. Ajang monolog yang kemudian seolah Allah tidak mendengar kita. Padahal dalam sebuah kualitas iman, yaitu ihsan, kita melihat Allah, seolah-olah kita melihat Allah gitu, karena Allah sesungguhnya melihat kita. Itulah kita sesungguhnya memperlakukan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah banyak disebutkan oleh guru kita Sahabat Al-Jabari, sebuah nasihat yang tentu menampar kita semuanya, bagaimana kualitas sholat kita saat ini, bagaimana kualitas kita mempelajari Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk kita semua. Dan inilah tentu jangan sampai kita terlena untuk hanya menjalani kehidupan kemudian sebagaimana biasanya, tapi lupa ada banyak kewajiban yang mungkin kita luput untuk melakukannya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu dan biasanya di hari Kamis ini memang guru kita pamit lebih awal ya, Ustaz ya, karena Aman, Ahi, aman. Insya Allah aman. Sampai jam 7 insya Allah masih aman. jadi Karena kita hari ini nggak ada kelas, ada kegiatan yang lain. Tepat. kita bisa berbagi rahmat atau saling menasehat tentunya. Insya Allah. Jika ingin bertanya silahkan, karena ini penting masalah kita dalam rangka menyambut Ramadan dan masih banyak yang harus kita siapkan. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja kemudian tanpa kita bisa manfaatkan. Baik, Bu Dina tadi sudah lebih dulu sen ya, silakan Bunda Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waalaikumsalam. mengutip kata terakhir tadi ya, udah pantaskan diri gitu ya terkait values seseorang gitu kan berarti ya. Kemarin saya baca quote gitu yang maksudnya di Hijrapedia gitu bahwa Allah itu akan menaikkan derajat kita itu ada tandanya gitu. Dan saya melihat tandanya itu nggak ada yang romantis gitu dan nggak ada yang bagus gitu dalam artian orang akan naik derajatnya itu apabila dia dekat dengan masalah, terus kesedihan yang nggak ada hentinya gitu, terus banyak orang yang kayak seolah jadi circle-nya itu makin menyempit gitu, jadi seolah orang itu makin sedikit yang memang dekat dengan kita dan insya Allah itu orang soleh gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya dengan yang tadi udah sampaikan terkait value tadi gitu, agar kita bisa lebih lebih tough ya, lebih lebih istiqomah mungkin ya, karena jelang Ramadan itu kadang yang ya iman itu kan naik turun tadi gitu, dan bagaimana kita bisa sebagai pribadi itu menjadi lebih baik dari hari ke hari gitu, agar kita kita pantas gitu untuk disayang Allah gitu, dan sebisa mungkin Allah menaikkan derajat kita tanpa kesedihan gitu, dengan kita happy-happy gitu, dengan kita bisa mentadaburi Al-Quran dengan baik dan seterusnya. Mohon nasihatnya Ude. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna ilaha idza ahabba qauman ibtalahum. Wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukha. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum atau satu hamba, maka Allah berikan ibtalah. Allah berikan musibah. Jadi musibah itu indikator bahwa kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa logikanya terbalik ketika melihat sesuatu itu. Rasulullah SAW bahkan berpesan kepada kita bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah nerakanya orang yang beriman, ibaratnya. Kemudian dia surganya orang kafir. Kemudian
Kita lihat surat yang ke-67 ayat yang kedua. Ayat itu jelas menyatakan Allah Subhanahu wa taala mau gonjang-ganjingkan hidup kita. Maka yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala. Respon spontan yang paling baik dari kita seperti apa? Sadar nggak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan sesuatu kepada kita ibarat sebuah koin yang depannya sabar, belakangnya syukur. Itu bagian yang kemudian menjadi ibadah kita yang paling sederhana. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hal yang relate dengan surat 67 ayat 2 tadi. Rasulullah SAW menyatakan menakjubkan urusan orang yang beriman. Ketika dia diberikan musibah, dia bisa sabar, dan sabarnya jadi kebaikan. Sedangkan ketika diberikan nikmat, dia bisa bersyukur, dan syukurnya jadi kebaikan. Tidak mungkin muncul dari seseorang sabar dan syukur itu kecuali pada orang yang beriman. Iman kita sudah sempurna belum? Apakah lisan kita sudah selaras dengan hati dan rasa? Dengan fikir dan pemahaman? Otak kiri, otak kanan sudah sinkron belum? Diisi dengan hafalan tapi tidak disertai dengan pemahaman. Maka lihat nanti. Di bulan Ramadan ada begitu banyak orang yang bercita-cita. Saya mau hatam, saya mau hatam, saya mau hatam. Tapi nggak paham. Bukankah Rasulullah SAW dan para sahabat juga menghatamkan iya, mereka sudah tahu bahasa Arab. Mereka sudah paham apa isinya. Terus kita nggak mau belajar isinya tuh bagaimana ceritanya. Tapi kalau kemudian kita mau masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa bagaimana caranya supaya kita happy-happy aja, fun aja, nggak ada perhara, nggak ada kesedihan, sepertinya salah tempat deh kita. Kalau pengen cari nyaman itu adalah Imam Ahmad menceritakan pada saat kapan kita ini akan merasa bahagia dan sukses. Pada saat kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ketika kaki kita melangkah di surga, plak, maka saat itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena tidak ada lagi kecuali kenikmatan yang senikmat-nikmatnya nikmat, selama-lamanya lama kita akan ada di sana. Dan kemudian kita tidak terbebani, tidak ada taklif, tidak ada terbebani harus ibadah, tidak ada. Bahkan tasbih kita yang kita munculkan itu bukan sebagai sebuah peribadatan. Bahkan ketika kita melihat ada bidadari yang begitu cantik, kita cuma bisa bilang subhanallah. Tapi itu pun sudah tidak dinilai lagi. Tidak ada lagi hitungan-hitungan tentang ini pahala, ini dosa, dan segala macam. Tidak ada lagi. Itu. Tidak ada lagi bicara tentang bagian yang kita harus ini, harus itu. Nggak ada. Terserah kita mau ngapain. Nah, untuk masuk dalam pemahaman itu, tadinya punten, nanti coba lihat di dalam surat yang ke-46 ayat yang ke-13, kita sering bahas ayat ini. Maka ketika kita paham bahwa Allah SWT yang mencengkeram kehidupan kita, yang mengelola hidup kita, yang menjaga, merawat, menguasai, berwenang, dan kemudian Allah sangat mutlak untuk urusan yang kita jalankan, maka itulah saat dimana ketika dikatakan surat 46:13 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tunggu ketika seseorang menjadikan Rabb-nya adalah Allah, pemeliharanya adalah Allah, perawatnya adalah Allah, pengatur rizkinya adalah Allah, pengelola jiwanya adalah Allah, yang mengatur semua urusannya adalah Allah, yang memudahkan adalah Allah, yang menggugurkan dosa adalah Allah, yang memberikan hidayah adalah Allah. Maka ketika dia istiqomah menjalankan itu terus, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Maka kegembiraan yang abadi yang kemudian kita rasakan seketika ketika kita menjadikan Rabb kita adalah Allah, pelihara kita adalah Allah, bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang kita bisa lakukan, khalas. Semuanya menjadi membahagiakan. Dicurangi sama orang membahagiakan. Ketika kita menawarkan sesuatu, kawan-kawan bikin paket program bundling, ayo dibeli, nggak ada yang beli, nggak apa-apa. Itu jadi pengguguran dosa bagi kami.
Ketika ada yang mau minta ini itu, ayo kita layani dengan sangat baik. Kita hadirkan kebutuhannya seperti apa dan seterusnya. Lakukan yang terbaik supaya jadi amal yang terbaik. Ketika itu yang dilakukan, tidak ada lagi kesedihan. Toh saya sudah berikhtiar dengan sangat baik. Maka Allah saja yang kemudian melindungi kita. Wallahu a'lam. Gitu tadi nak. Punten. Iya, makasih Ude. Dengan Berarti senang. kita cuman bisa berkeluh kesahnya ya just only Allah gitu ya. Yes, Itu nggak yes, boleh yes, kita bilang capek, nggak boleh kita ya, lelah ya. gitu ibarat. Lelah nggak apa-apa. Lelah di kita akan jadi lelah. Akan jadi lelah insya Allah. Maka kalau saya saran buat Teh Dina, kalau nggak ada pundak untuk bersandar, ada sajadah buat kita bersujud. Barakallah. Ya, betul. Nuhun Ude. Mangga. Teh Nadia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan pernah tuh suatu ketika ikutan tarawih terus si imamnya tuh ngebut kenceng banget. Nah, salah nggak kita pas pada saat jadi makmum itu ngerasa kesel, bete, sedih gitu. Kok kita yang lagi pengen deket-deket sama Allah malah kayak gini gitu. Jadi perasaan tuh jadi kurang khusyuk gitu. Gimana tuh, Ude? Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita melakukan ibadah itu tidak bisa dipungkiri kesejatian ibadah kita itu untuk Allah. Gitu ya, Teh. Iya. Tapi kita mau tidak mau akan bersinggungan dengan orang yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah SAW mendorong kita, barang siapa witir bersama imam tarawih, maka dia ibarat sholatnya sepenuh malam. Jadi kita mengejar untuk bisa sholat bareng sama orang di tempat kita mungkin. Tetapi ketika kita niatkan itu untuk Allah, ya, niatkan untuk Allah. Sengebut apapun, separau apapun imamnya, seburuk apapun azannya, sehancur apapun kelakuan begitu banyak anak-anak di masjid itu atau di musola itu, seberisik apapun ibu-ibu, tapi kalau kita hadir karena Allah, kita bisa menghadirkan kesepian di keramaian. Karena yang kita tujukan hanya Allah saja. Akhirnya pada saat itu kita tidak ambil peduli sama orang. Maka bagaimana menghadirkan khusyuk itu? Khusyuk itu karena kita yang dilihat oleh Allah SWT. Di surat 2 ayat 45, ayat 46. Punten. Kalau kita lihat di situ, bagian yang kemudian setiap kita menjadi orang yang sadar bahwa khusyuk itu adalah rasa di mana kita diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa di mana kita akan mempertanggungjawabkan sholat kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten, karena dia kan pernah jadi kembang kampus ya, pernah jadi idola SMA gitu ya, dengan kecantikannya, Masya Allah. Itu ketika kita lewat di segerombolan anak laki, itu langsung ngerasa, duh, kayak gue diperhatiin deh, kayaknya gue bakal digodain deh, apa segala macam dan seterusnya. Rasa itu hadirkan pada saat kita sholat. Kayaknya gue dilihatin sama Allah deh. Orang-orang kok begini ya, berisik banget ya. Itu anak kok nggak bisa diatur ya. Ini ibu-ibu kok malah ketawa ketiri ya. Kok imamnya begitu bacanya ya. Kok. Saya urusan saya sama Allah. Ya Allah, this is me. This is the best for you. Allah. Biarkan orang lain berantakan, biarkan orang lain. Kita urusan kita sama Allah. Pada saat itu kita mempertanggungjawabkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janggal, asing, aneh betul. Tapi ketika kita dalam kaidah fikih, kemudian boleh nggak kita munfarid sementara sholat bareng di situ? Boleh. Ekstrimnya, cari masjid yang benar, cari imamnya yang bagus. Atau sekarang ini sampaikan kepada musolanya, sampaikan kepada DKM masjidnya, takmir musolanya. Pak, kalau bisa imamnya cari yang bagus dong. Saya nyumbang deh buat imam-imam yang bagus-bagus bacaannya. Sekali-sekali boleh kali kita milih imam yang hafalannya bagus atau bacaannya bagus. Qori deh. Sehingga ketika kita membaca
aminnya itu amin yang juga bernada sama seperti apa namanya, imamnya. Kan imam tinggi kita ikut tinggi, imam rendah kita ikut rendah. Kalau kita sholat di Ramadan di apa namanya, Masjidil Haram, itu imam Masjidil Haram itu kalau Ramadan, waduh, nggak ada yang bagus. Semuanya modalnya modal orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, senior-senior gitu. Yang ketika kita sholat itu kalau hanya fokus kita mendengarkan suara imam, lelah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirah. Pokoknya bener aja baca, udah selesai. Tanpa ada nada. Nggak bisa dengar Syekh Sudais karena beliau cuti. Tidak bisa mendengar Syekh Mahar Al-Muaiqadi gitu. Di Madinah mungkin kita nggak dengar Syekh Abdul Hudzaifi gitu. Kalau kita sering dengar murotal yang kita sering murojaah gitu ya, Syekh Al-Ghamidi itu kan paling paling sering jadi apa namanya? Mujawatnya bacaan beliau itu sering kali jadi acuan banyak anak-anak kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Imamnya begitu, imamnya juga enak. Amin. Tapi kalau imamnya yang berantakan segala macam, apakah sholat kita karena imam? Kita hadir ke sana karena Allah. Maka kalau bisa kita lakukan sesuatu, ayo bismillah. Kita lakukan karena Allah. Terserah orang mau serami apa, sekeraut apa. Bayangkan Nadia sedang ada di Masjidil Haram. Yang sebelah kanannya Bangladesh, sebelah kirinya Pakistan. Atau India yang jorok-jorok. Itu cerut, itu bisa ke pipi kita itu. Kepretan ingusnya itu. Wah, jorok banget. Tapi kalau kita fokus kepada itu, sama seperti beberapa orang yang kemudian terganggu dengan nyamuk. Kok malah dicari? Nggak usah. Nggak gigit ini. Begitu gigit tinggal diusir, udah. Memang ada jatahnya nyamuk itu. Ada dari darah kita. Kalau mau dibunuh juga nggak apa-apa juga. Tapi jangan terganggu dengan apa yang Allah SWT hadirkan. Sulit memang, butuh latihan, insya Allah. Tapi kita bisa lakukan pencegahan seperti tadi. Datangi musolanya, datangi masjidnya, punten pisan. Kepengen dapat imam-imam yang bagus, kumaha caranya. Boleh nggak saya sarankan undang Ustadz Anu, Ustadz yang kori-kori gitu. Atau mulai hunting, tanya, di sini nanti imamnya siapa tarawih? Kan biasa suka ada dibikin jadwal itu. Tarawih ini, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini. Kita bisa pilih itu. Tapi kalau nggak mau, teteh bisa sholat di rumah. Cuman nggak dapat jamaahnya aja. Tapi kalau mau nyari khusyuk begitu. Bisa nggak? Tarawih di masjid, nggak witir gitu ya. Atau witirnya di rumah. Karena Rasulullah SAW menyatakan witrun fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kita tahajud aja di rumah. Atau misalnya paruan, empat rakaat di masjid pulang. 4 rakaat sama witir kita terusin di rumah. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Rasulullah SAW itu cuma keluar tanggal 23, 25, 27. Allah. Gitu ya, teh, punten. Jazakallahu khair. Wakadalik, barakah. Ini makin kangen nih segera ketemu Ramadan, Ustaz ya. Ya, Kalau kita merasakan Ramadan ini, tentu kalau bagi kita ya yang mungkin anak-anak dalam suasana yang penuh romantisme ketika dilanggar-langgar gitu ya,
Walaupun kadang-kadang main-main, tapi alhamdulillah itu menjadi sebuah pelajaran penting ketika kita sudah dewasa gitu ya. Saat ini, Mudah-mudahan umur panjang kita sampai iya, Ramadan. alhamdulillah, mudah-mudahan Allah balik ila Ramadan ya. Ya, Allahumma salimna ila Ramadan, ya, Rob. wa salimna na Ramadan, Ya, Rob. salamna min Ramadan, ya mutaqabbala. Ya, Rob. Amin amin Allahumma amin. Dan memang persiapan Ramadan ini kalau para ulama sampai 6 bulan Ustaz ya berdoa dan menanti Ramadan ini kan berarti bulan terakhir nih di Sya'ban ini. Kita akan tinggal menghitung hari gitu ya, dan tentu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kembali berjumpa dengan Ramadan, karena ini bulan yang penuh berkah dan pahala di awal lipat gandakan. Dan tentu insya Allah kita di MKI akan dibersamai oleh guru-guru kita selama Ramadan ini. Ada tadarus bersama Tuan Guru Suparman di tiap Rabu Kamis dan juga di Jumat pagi untuk mengkoreksi ya bacaan kita, dan nanti juga ada tadabbur Quran juga bersama guru kita Ustaz Khairil Alam juga. Dan tentu bersama guru-guru kita sesungguhnya walaupun tematis sesungguhnya adalah tadabbur Quran. Bersama Ustaz Sahal Al-Ghafari kita akan mengkaji tentang ayat-ayat ruqyah ya, tadabbur ayat-ayat ruqyah insya Allah. Jadi memang ini bulan Quran, bulan yang saatnya kita lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran, dan di kajian kita memang kajian yang khusus akan dengan Al-Quran, dari mulai kita membetulkan bacaan kita, kemudian memberikan pemahaman terhadap apa yang kita baca sebagai bahasa tadi, jangan sampai kita terjebak hanya khatam tapi lupa untuk mentadaburinya. Karena Al-Quran adalah sebagai hudan petunjuk, maka orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang memahami apa yang dibacanya, begitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, tentu mari kita siapkan diri kita untuk sama-sama menyambut Ramadan dengan penuh iman dan ihtisaban gitu ya, dengan punya harapan dan penuh keimanan. Masih ada waktu kita untuk kembali membuka-buka mungkin dari soal fikihnya, mungkin juga dari soal hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana kita menambah kekhusyuan kita dalam menjalani ibadah selama Ramadan ini. Dan insya Allah kami juga akan menggelar pesantren kilat ya. Bisa dilihat ininya di layar ada pesan kilat bersama guru kita, dan tema yang kita angkat adalah pola didik Rasulullah, karena ini adalah bagian dari kita meneladani Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah melewatkan Ramadan dan tidak lepas dari bagaimana beliau mendidik para sahabat dan juga keluarganya tentunya. Dan insya Allah di tanggal 16 sampai 17 kita akan bersamai oleh guru-guru kita, ada Ustaz Doni tentunya, ada Ustaz Ruli yang akan membahas tentang bagaimana pola didik Rasulullah. Kemudian juga ada Ustaz Sahal yang juga biasa akan membahas tentang ayat-ayat ruqyah, dan juga ada tadabbur Quran bersama guru kita Ustaz Tuan Guru Suparman Fajar. Dan catat tanggalnya di tanggal 16 sampai 17 Maret ya, kita akan berjumpa di sore hari menjelang berbuka, bersilaturahmi dengan guru kita, kemudian nanti akan ada tarawih bersama guru kita, ada muhasabah dengan guru kita juga, kemudian ada nanti qiyamul lail, tahajud ya, sebelum kita sahur. Insya Allah juga akan dibersamai oleh guru kita. Silakan untuk Japri admin untuk pemesanan kalau yang yang ingin daftar, kemudian juga yang karena ini polanya nanti akan dibersamai dalam satu ruangan gitu ya, biar kita sering berinteraksi. Mungkin tidurnya hanya sekedarnya ada, yang penting kita bisa menjaga stamina untuk terus beribadah. Begitu Ustaz, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya. Jazakallah khairan atas semua waktu kesabaran Ustaz Dodi ini untuk bersamai para santri ini yang sering bandel, Ustaz. Sering bandel ketika mungkin ketika berjumpa dengan Ustaz baru kadang-kadang tersadarkan, tapi setelah itu sering lupa gitu ya. Apalagi ini mungkin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni kita semua ya, kesalahan kita, kehilapan kita, kenakalan kita dalam artian sebagai santri,
sering luput untuk mencatat kajian, kemudian memahaminya gitu ya dengan lebih baik lagi, kemudian memurojaahnya. Tentu ini bagian dari upaya kita terus untuk saling mengingatkan, bermuhasabah dengan para guru kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih nanti kelak menjadi orang-orang yang berakhir dengan husnul khatimah. Amin Allah. Ya Rob, ya Rob. Dan jangan lupa pula kami selalu mengingatkan di pagi yang penuh berkah ini dengan sedekah pagi ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari wasilah kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik ya Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hemat Laisa atau pingsal berasal dari batu kuning yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. وَاجْعَلْهُ لَنَا